Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir melaksanakan salatul fajr bil jamaah sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan. Pahala orang yang menghadiri salat subuh berjamaah itu seperti bangun malam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terus kita ingatkan supaya untuk menjaga salat sunat 2 rakaat sebelum subuh ini bisa dilakukan di masjid dan bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah 2 rakaat sebelum subuh. Karena pahala orang yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh baik itu di rumah ataupun di masjid itu lebih besar daripada atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, lebih berkah, lebih agung daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih Ramadan. Kemarin kita membahas beberapa perkara yang disunahkan di dalam bulan suci Ramadan, di antaranya menyegerakan berbuka puasa, ya, kemudian mengakhirkan makan suhur, ya, kemudian selanjutnya kita akan membahas yang dimana merupakan sunnah-sunnah di dalam puasa, taftir as-saimin. Ya, taftir as-saimin artinya memberi orang untuk berbuka puasa, memberikan takjil itu. Ya, kalau bisa memberikan rezeki sedikit untuk orang-orang berbuka puasa. Ya, pahala orang yang memberikan berbuka puasa, bukan kita yang berbuka, tapi kita yang memberi orang untuk berbuka. Itu pahalanya sama seperti pahala puasa dia. Seketika dia seketika dia ibadah hari itu, pahalanya bisa kita ambil itu. Ya, makanya orang yang bersedekah itu, pahala orang yang bersedekah itu sama seperti pahala orang yang disedekahi. Seketika orang yang disedekahi itu ahli ibadah, ahli Quran, ahli ilmu. Seketika dia bersedekah kepada dia, maka pahala ahli ibadah itu juga dia dapatkan. Ya, makanya ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan disunahkan taftir, memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Ini pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya di sini al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di beberapa kajian. Disunahkan juga di bulan Ramadan mandi sebelum melaksanakan salat tarawih. Ya, mandi setiap malam ba'dal maghrib. Ya, sebelum Isya atau sebelum kita melakukan salat tarawih itu disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Ada yang bertanya, kalau badan saya tetap bersih bagaimana? Apakah harus mandi juga? Kalau badan saya tetap wangi gimana? Apakah harus mandi juga? Jadi alasan agama menyuruh kita mandi bukan karena jika badan itu bau. Alasan agama mensyariatkan kita itu mandi bukan karena badan kita itu kotor, khususnya di bulan Ramadan. Tapi alasannya adalah ya karena sunnah diperintahkan oleh agama. Bersih atau enggak bersih, wangi atau enggak wangi itu disunahkan untuk mandi. Ya, ini bagi orang yang dalam keadaan sehat. Kalau sakit enggak boleh kena air ya lain halnya. Nah, ini disunahkan kita untuk mandi. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, kalau ulama di Yaman itu seketika melakukan salat tarawih 20 rakaat ya 20 kali mereka mandi dalam semalam. Ya, ini susah kita kejar. Ini enggak bisa kita lakukan. Hanya orang-orang yang mempunyai badan yang kuat, kesehatan yang segar dan mempunyai semangat yang tinggi. Tapi kita minimal kita ambil satu sunnah untuk mandi itu. Sebelum melaksanakan salat tarawih, sebelum kita datang ke masjid untuk melakukan salat Isya berjamaah plus salat tarawihnya, setelah berbuka atau kapan misalkan ketika waktu tarhim dan lain sebagainya kita mandi. Itu disunahkan bagi yang mampu. Sekali lagi bagi yang mampu. Kemudian sunnah selanjutnya al-muhafazatu ala salat tarawih, menjaga salat sunat tarawih. Sekali lagi simbol atau syiar yang membedakan ibadah Ramadan dengan ibadah yang lain adalah adanya salat tarawih.
Ya, salat tarawih itu merupakan simbol khasnya bulan suci Ramadan. Jadi jika seseorang itu tidak melakukan salat tarawih, maka dia sudah menghilangkan ciri khas dari bulan suci Ramadan. Ya, ciri khas dari bulan suci Ramadan adalah menghadiri salat tarawih. Ya, paling afdal kata Rasulullah SAW salat tarawih itu 20 rakaat seperti yang kita lakukan. Ada yang mengatakan, oh kan 8 juga bisa. Nah, ada yang mengatakan bahkan 8 itu hadisnya sahih. 8 itu hadis sahih. Berarti yang 20 kalah sama yang 8. Enggak bisa seperti itu, ya. Yang 8 di sini 8 rakaat itu memang hadis sahih, tapi jalur kesohihannya itu ahad. Kalau di dalam ilmu hadis itu ada 2 jalur hadis yang paling kuat. Yang pertama mutawatir. Kalau mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang yang dimana orang-orang ini mustahil untuk berbohong. Nah, kita yang kasih contoh bagaimana silsilah hadis itu. Misalkan Fulan A mengatakan salat subuh merupakan keberkahan dari Allah. Misalkan, kemudian diriwayatkan oleh kepada Fulan B. Kemudian Fulan B, apa kata Fulan B? Aku mendengar dari A mengatakan salat subuh merupakan keberkahan dari Allah. Sekarang si B meriwayatkan kepada si C terus dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau hadis yang mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang yang dimana setiap orang itu mustahil untuk berbohong. Ini amanat, bisa jadi dirubah kan hadisnya, bisa, tapi tidak. Hadis mutawatir adalah hadis yang mustahil dirubah oleh jalan atau sanadnya. Kalau hadis ahad bisa jadi dirubah. Tingkatan kekuatan dari hadis itu kurang. Sekali lagi, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tapi tidak sampai kekuatannya seperti mutawatir. Sekarang kita masuk kepada salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih yang 8 rakaat itu jalurnya ahad, diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi yang 20 rakaat ini juga diriwayatkan oleh banyak orang, tapi bedanya Pak, mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang dimana mustahil untuk berbohong. Jadi mana yang lebih kuat? Dua-duanya sahih, tapi mana yang lebih kuat? 20 rakaat yang paling kuat. Ya, yang paling kuat pendapat di sini atau jalur kesahihan hadis adalah yang 20 rakaat. Bukan berarti yang 8 enggak boleh, boleh juga. Ya, tapi kalau kita mencari mana lebih afdal, apakah kita mau ibadah kita itu yang setengah-setengah? Yang lebih afdal kan yang kuat sunnahnya. Nah, makanya ya jalur yang 8 ini kuat tapi tidak bisa melebihi jalur yang 20. Sekali lagi, salat sunat yang 20 rakaat ini merupakan salat sunat yang paling afdal. 10 kali dengan melakukan 2 kali salam tanpa salat witir. Kalau witirnya 3 kali, ya, witir kita 3 kali. Minimalnya yang dimana witir itu disunahkan lebih afdalnya dilakukan secara berjamaah. Ya, witir itu bisa sendiri apa enggak? Bisa. Bisa berjamaah apa enggak? Sangat bisa. Itu lebih afdal. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya muhafadzati ala salatul witir. Nah, nyambung dia faedahnya. Sunnah yang selanjutnya adalah menjaga salat witir. Salat witir itu minimal 1 rakaat dan maksimalnya 11 rakaat. Ya, sekarang bisa kita pilih tuh, bisa kita lakukan 1 rakaat, bisa kita lakukan 3 rakaat. Enggak ada yang genap. Yang dinamakan dengan witir itu adalah yang ganjil. Mau ngambil yang 1, mau ngambil yang kalau 1 keterlaluan kayaknya. Cuma 1 rakaat. Ya, terserah mau ngambil yang 1, mau ngambil yang 3, mau ngambil yang 5, mau ngambil yang 7, mau ngambil yang 9, mau ngambil yang 11. Yang penting witir itu artinya al-witru artinya sesuatu yang ganjil. Ya, ini kenapa dikatakan salat witir? Karena salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, innallaha witru yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Ya, Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Ya. Jadi menjaga. Jadi mana lebih afdal salat witir secara berjamaah atau secara sendiri? Lebih afdal adalah secara berjamaah. Sekarang pertanyaan. Banyak yang mengatakan ketika salat tarawih setelahnya melakukan salat witir, apakah boleh melanjutkan dengan salat-salat yang lain? Nah, makanya banyak dari orang-orang itu tidak salat witir di masjid dengan alasan supaya bisa menambah salat-salat yang lain nanti akan ditutup dengan salat witir. Apakah itu bisa? Bisa sebenarnya, ya, bisa juga. Tapi apakah setelah salat witir itu artinya tidak boleh menambah salat yang lain? Tidak seperti itu.
Jadi seketika kita melakukan salat sunat tarawih 20 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sunat asy-syafa' 2 rakaat sebelum witir, kemudian 1 rakaat. Itu kan sudah kita melakukan salat witir namanya. Apakah artinya tidak boleh kita melakukan salat sunat lagi? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, sekali lagi, salat witir memang salat witir itu memang diperuntukkan untuk salat terakhir di salat malam. Paling bagus salat sunat ditutup dengan salat witir. Itu paling bagusnya. Ya, tapi seketika seseorang itu sudah melakukan salat witir dan ingin melanjutkan dengan salat yang lain, enggak ada masalah. Ya, sunnah itu ibaratnya menambah pahala. Jadi kalau sholat witir tambah pahala, kita mau sholat lagi masa nggak boleh kita menambah pahala. Jadi seperti itu. Seketika orang, jadi jangan takut sholat aja witir di masjid. Habis itu kalau mau nambah sholat di rumah nggak ada masalah. Atau di masjid lagi mau menambah beberapa rakaat nggak ada masalah. Mau nutup dengan witir bagus, mau melanjutkan setelah witir juga bagus. Nggak ada masalah di sini. Mau misalkan sudah menjadi kebiasaan meninggalkan witir di masjid, nanti di rumah menambahkan, bagus juga, nggak ada masalah. Misalkan juga nanti takut tengah malam kayaknya saya nggak bangun, ya udah saya witir aja di masjid untuk jaga-jaga, nggak ada masalah. Bangun dia tengah malam, sholat lagi nggak ada masalah. Kan saya sudah witir tadi, nggak ada masalah. Sekali lagi, witir itu bukan penutup sholat sunnah, tapi lebih afdol dijadikan itu sebagai penutup. Ya, lebih afdal dijadikan witir itu terakhir dari sholat sunnah. Bukan berarti setelah witir nggak boleh sholat sunnah lagi. Ya, nah, ini mungkin yang perlu kita jelaskan. Karena witir ini salah satu sholat yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih tinggi derajatnya sholat witir atau sholat tarawih? Jauh lebih tinggi sholat witir pahalanya. Ya, walaupun hanya beberapa rakaat saja. Makanya tarawih itu ditambah dengan sholat witir setelahnya. Ya, sholat tarawih itu ditambah dengan sholat witir setelahnya. Nah, jadi sholat witir itu di sini mengatakan innahu tusannu fihil jamaah. Sholat witir itu disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Bisa sendiri, bisa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kemudian wa yusannu fihil jahar, disunahkan untuk mengeraskan suara walaupun sendiri. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Disunahkan untuk mengeraskan suara. Bagaimana kalau sholat sendiri? Sunnah juga untuk mengeraskan suara, seakan-akan dia menjadi imam walaupun sholat sendiri. Ya, walaupun sholat sendiri. Kemudian di sini wa yusannu fihil qunut. Di witir itu disunahkan qunut. Ya, ini ketika 15 Ramadan ke atas. Ya, akhir-akhir Ramadan itu biasanya kita melakukan kunut. Di mana kunutnya? Di witirnya, ketika di terakhirnya. Kunutnya di sini seperti kunut yang kita lakukan di sholat subuh, dan juga bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Sholat subuh bagaimana? Bisa juga kita tambah dengan doa-doa yang lain. Namun yang tergantung keadaan. Misalkan kita tambah panjang, misalkan jamaahnya capek nanti, ya itu salah juga. Bacaan imamnya panjang, itu salah juga. Terlalu pendek, itu salah juga. Sholat 5 waktu itu, terutama yang pakai bacaan itu sholat maghrib, isya dan subuh, itu disunahkan menggunakan ayat-ayat pendek. Ya, dari Alhaqumut Takatsur sampai An-Nas, ya, wal 'asr wailul likulli dan lain sebagainya, ayat-ayat pendek. Apalagi maghrib itu tidak disunahkan untuk memanjangkan bacaan imam, itu harus pendek. Ya, disunahkan di dalam syariat itu bacaan maghrib itu yang pendek-pendek. Ya, tidak disunahkan yang panjang-panjang. Isya juga seperti itu, yang menengah-menengah. Subuh juga seperti itu. Memang di sebagian ulama itu mengatakan disunahkan subuh itu panjang-panjang, tapi sesuai dengan keadaan jamaah juga. Ya, nah, jadi mayoritas di Indonesia itu disunahkan untuk pendek-pendek. Ini di dalam sholat. Makanya ada yang mengatakan dulu ketika kita kajian fikih itu di diskusi di Yaman itu, kita menemukan masalah. Kenapa sih ketika sholat 5 waktu surat itu aja dibaca? Apakah 30 juz Al-Quran itu enggak ada yang dibaca? Ternyata fikih menjawabnya dengan jawaban yang sangat cerdas. Ya, memang fikih itu mengambil jawaban dari syariat. Apa kata syariat? Memang untuk sholat 5 waktu disunahkan ayat pendek-pendek saja, tidak disunahkan yang panjang-panjang. Ya, berbeda dengan lomba musabaqah dan lain sebagainya. Itu lain ceritanya. Nah, ini disunahkan
di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan salat witir yang ada kunutnya di 15 hari ke atas. Kemudian disunahkan juga al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran. Apakah mesti menggunakan loudspeaker? Enggak mesti. Ya. Tadarus itu istilah kita di Indonesia itu, tadarus itu, ya. Ya, kalau istilah agama itu tilawatul Quran aja. Tadarus itu istilah kita mayoritas tidak ada masalah. Kita memberikan nama, itu namanya nama sebutan untuk mengenali sebuah pekerjaan, enggak ada masalah. Ya, banyak perkara yang tidak ada di dalam agama kita buat, enggak ada masalah. Bukan bid'ah itu. Ada orang mau, bid'ah ini membuat, enggak ada masalah. Bid'ah itu ada dua. Nah, jadi kalau kita membahas bid'ah, supaya jangan kita berpikir waktu imsak. Imsak itu ada dalam syariat? Enggak ada. Imsak itu artinya menahan. Waktu imsak telah tiba. Sebenarnya itu enggak perlu itu. Tapi ya karena untuk mengingatkan itu harus kita lakukan, ya. Ada berapa banyak orang yang lupa waktu. Ya sangat penting ini. Itu kita katakan bid'ah. Kemudian kita mengatakan puasa beduk itu bid'ah. Kemudian kita enggak mesti kita mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Zikir ada di dalam hadis zikir? Tidak ada. Peringatan nuzulul Quran ada di dalam hadis? Tidak ada. Merwah ada di dalam hadis? Tidak ada. Ya, membaca doa, munajat, tahlilan. Misalkan orang-orang yang meninggal itu, peringatan meninggal, menyiwa, memperingati 100 hari meninggal, enggak ada di dalam syariat, enggak ada di dalam hadis. Namun enggak bisa kita mengatakan ini pekerjaan yang salah, enggak bisa. Ya, apa isi tahlilan itu? Zikir kan isinya. Apa isi dari nuzulul Quran itu? Belajar ilmu-ilmu kan isinya. Apa isi dari marwah itu? Doa-doa kan isi. Enggak ada yang salah. Cuman kita di Indonesia memberi nama untuk mengenali saja. Itu bedanya. Jadi enggak ada yang salah sebenarnya. Oh, ini membuat-buat, enggak ada. Oh, ada yang mengatakan, oh di dalam hadis mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Kata Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama maka akan tertolak. Oh, ini mengada-ngada zikir ini. Nah, jangan kita mengatakan seperti itu. Ya. Kita kembali kepada perkataan Imam Syafi'i. Bid'ah itu jangan kita artikan sesuatu yang salah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru jangan kita langsung memvonis salah. Ya. Di sejak zaman Rasulullah SAW memang enggak ada marwah itu, enggak ada itu. Ziarah kubur pun enggak ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya orang Wahabi itu mengambil dalil ziarah kubur itu enggak boleh bagi mereka itu. Maulid, selawatan itu enggak boleh. Siapa yang suruh kalian selawatan? Itu kata mereka. Dangkal sekali ilmunya. Ya, sedikit sekali ilmunya. Ada sebuah cerita, orang Wahabi itu sangat ta'assub itu artinya sangat kalau bahasa kita sangat menyerang kepada orang-orang yang ahlu sunnah itu. Ketika gurunya beliau adalah orang yang anti kepada pekerjaan-pekerjaan yang enggak ada dalilnya. Gurunya meninggal. Ketika meninggal gurunya, dia buat zikir marwah. Ketika ditanya, "Loh, ini kan Wahabi, kenapa kok marwah?" Apa kata Wahabi itu? Dulu ketika saya membenci rawah dan lain sebagainya itu ilmu saya sedikit. Ketika saya belajar banyak ternyata banyak yang membolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara yang mereka tentang itu belum tentu. Ya, nah, di dalam agama itu enggak ada yang titik sampai sana, enggak ada. Seketika seseorang itu mempelajari ilmu lebih tinggi, oh, tahu dia apa arti toleransi di dalam agama itu. Memang zikir, marwah dan lain sebagainya enggak ada dalam hadis, tapi kebaikan yang ada di dalam zikir itu ada di dalam hadis. Contoh saja. Ya, contoh saja. Di dalam zikir itu marwah itu ada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, enggak ada di dalam hadis itu barang siapa yang marwah, enggak ada. Tapi bacaan dari zikir itu la ilaha illallah di sana. Sementara syariat mengatakan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir ketahuilah sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dalil kita. Jangan lihat marwahnya, selawat, ada kasidahnya, itu enggak ada di dalam dalilnya. Tapi apa isi dari salawat itu? Pujian kan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini perlu kita lihat. Ada yang mau enggak boleh ziarah kubur. Nah, ini menunjukkan ilmu kita itu perlu diperluas. Jangan kita mengatakan, "Oh, ini enggak boleh, oh ini enggak boleh." Pelajari dulu.
Ya, kalau sudah mengatakan titik terang, kalau sudah jelas tidak boleh, ya udah baru kita vonis tidak boleh. Dan itu pun tidak boleh kita menyela orang yang mengerjakan. Ya, disinilah toleransi di dalam beragama itu. Tilawat di sini kita kembali kepada pembahasan, disunahkan di dalam bulan suci Ramadan ikthar min tilawatil Quran, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, tadarus itu juga masuk di dalam membaca Al-Quran. Apakah harus menggunakan speaker? Enggak perlu. Kalau ada yang mampu menggunakan speaker, pergunakan sebagai syiar. Nah, kembali lagi di zaman dulu enggak ada loudspeaker, enggak ada jam tangan, enggak ada. Loh, enggak bahaya. Ada orang-orang yang Wahabi mengatakan seperti itu. Gak boleh menggunakan jam tangan, gak boleh menggunakan loudspeaker. Loh, dia pakai sepeda motor ke pasar. Loh, sepeda motor ada di zaman Rasul? Gak ada. Itu memakan perkataan sendiri itu namanya. Loh, dia menggunakan celana, dia menggunakan apa lagi? Menggunakan bagi yang perempuan misalkan menggunakan bedak dan lain sebagainya, itu gak ada di zaman Rasul itu. Dia menggunakan sandal yang terbuat dari kaca, misal ada sandal terbuat dari kaca, gak ada. Dia menggunakan kursi, ada kursi di zaman Rasul yang terbuat dari ini. Nah, itu kan semuanya nggak ada. Jangan kita membenci perkara sebagian dan sebagian kita lakukan, nggak bisa. Nah, ini disunahkan kita untuk melakukan atau membaca Quran di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Bulan suci Ramadan banyak sekali peristiwa yang harus kita ketahui. Namun peristiwa mungkin yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Ini sangat penting untuk diperingati. Ada juga Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dulu ketika berperang melawan orang-orang di luar Islam, itu pembebasan kota Mekah itu juga diperingati di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan juga beberapa peringatan seperti perang Badar dan lain sebagainya, itu banyak sekali peringatan-peringatan di bulan suci Ramadan. Namun bagi kita nyicil. Kalau kita hanya bisa melakukan nuzulul Quran, lakukan daripada tidak ada sama sekali. Ya. Jadi itu disunahkan di dalam atau peristiwa-peristiwa yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian kita tutup kajiannya dengan membaca sunnah yang terakhir, yaitu di sini mengatakan ijtihad fi ashril awakhir Lailatul Qadar fiha wa fi autariha akidun. Jadi di sini pembahasan ini khusus kepada 10 malam terakhir, yaitu membahas masalah Lailatul Qadar, yang dimana pada malam hari ini atau pada malam Lailatul Qadar ini yang dikatakan di dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pembahasan Lailatul Qadar insya Allah kita akan bahas di 10 malam terakhir supaya pas dengan waktunya. Ya, nah, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kita terapkan di kehidupan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua perkara pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.